Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasel Nurfalina, NIM 86060941. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir kritis untuk mempertanyakan asumsi dasar, metode penelitian, dan validasi pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Dengan ontologi, filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan, seperti apa itu belajar dan peserta didik secara esensial. Epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan bersifat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Menuntun pada penggunaan metode ilmiah yang tepat dalam penelitian pendidikan. Sementara itu, aksiologi membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan moralitas. Tanpa pengawasan ilmu filsafat, ilmu pendidikan beresiko kehilangan arah, terjebak dalam praktik yang tidak berdasar atau bahkan mengabaikan dimensi etis yang fundamental. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan melalui proses pendidikan, konsep-konsep abstrak. Filsafat ilmu menjadi konkret dan relevan. Ketika pendidikan berhasil membentuk individu yang kritis, reflektif, dan memiliki integritas intelektual, individu-individu ini kemudian dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu filsafat itu sendiri. Mereka akan menjadi generasi yang mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran filosofis baru, memperkaya diskursus filsafat ilmu. Pengalaman empiris dari praktik pendidikan juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru yang menantang dan mendorong filsafat ilmu untuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis yang tajam dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan, misalnya apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistematik. Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Misalnya, apakah data tentang presentasi belajar siswa sudah representatif dan diukur dengan metode yang tepat? Aksiologi membimbing kita dalam mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari solusi yang diusulkan. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat? Dengan pisau analisis, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berlandaskan nilai. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandaskan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk. Misalnya, kebijakan kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan potensi individu dan kemandirian belajar, mencerminkan pandangan filosofis tentang hakikat peserta didik sebagai subjektif aktif. Dalam pengembangan kurikulum, filsafat ilmu membimbing pemilihan materi belajar dan metode pengajaran yang sesuai dengan hakikat pengetahuan dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Misalnya, kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter didasarkan pada pemahaman aksiologis bahwa pendidikan tidak hanya tentang kognitif. Dalam proses pembelajaran,
Filsafat ilmu mempengaruhi pendekatan pedagogis yang digunakan, pendekatan konstruktivisme, misalnya berakar pada pandangan epistemologi bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan hanya ditransfer. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga paduan praktis yang membentuk wajah pendidikan kita. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.